Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih dengan tema pembahasan ilmu tajwid. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan ulas tentang pembahasan bacaan matlin atau matlayin, yaitu salah satu bacaan yang merupakan cabang dari bacaan mat. Bacaan mat merupakan bacaan yang pasti banyak dijumpai manakala sedang membaca Al-Quran. Bacaan mat sendiri terbagi menjadi 13 macam. Salah satu bacaan mat yang sering dijumpai adalah bacaan matlin atau matlayin. Untuk lebih lanjut membahas tentang bacaan matlin atau matlayin, simak pembahasan matlin atau matlayin berikut ini. Dari mulai pengertian matlayin, contoh matlayin, dan berapa panjang bacaan yang harus kita baca untuk menjumpai ketika bertemu dengan matlayin. Sebelum memulai pembahasan matlayin, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari pengertian matlayin. Matlayin, mat artinya panjang. Layin atau lin artinya lembut atau lunak. Jadi matlayin adalah mat yang cara membacanya dengan suara yang lembut. Hukum bacaan mat yang terjadi apabila fathah bertemu dengan huruf wawu sukun dan ya sukun yang berada dalam satu kalimat. Matlayin atau matlin terdapat pada saat bacaan berhenti di tanda wakof atau usulul ayah dan berlaku saat berhenti di tengah ayat karena tefasa wakof atau wakof idtirori. Hukum bacaan matlayin itu hampir sama dengan mat aritli sukun. Cara membaca matlayin adalah dengan membaca huruf berbaris fathah terlebih dahulu, lalu disambung dengan wawu sukun atau ya sukun yang kemudian dibaca panjang. Setelah itu dikunci dengan huruf sesudahnya. Panjang bacaan matlayin atau matlin boleh dibaca 2 harokat atau 1 alif, 4 harokat atau 2 alif, atau 6 harokat 3 alif. Ini huruf matlayin, yaitu wawu sukun dan ya sukun. Di contoh mauti. Jadi ketika wawu sukun didahului harokat fathah, setelahnya ada huruf kemudian diwakafkan, maka bacanya jadi maut. Selanjutnya ya sukun. Di ya sukun didahului harokat fathah dan setelahnya apa? Ya sukun ada huruf hidup, tapi membacanya diwakafkan. Jadi hadzal bait. Ini contoh matlayin yang biasa sering kita dengarkan ketika waktu azan. As-salatu khairum minan naum. Dibacanya bukan naumi. Karena apa? Matlayin dibaca panjang. Boleh baca panjangnya 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Di naum. Saya beri contoh di dalam surah Ar-Rahman ayat 17. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Ada di situ baini. Jadi ketika diwakafkan jadi maghribain. Dibacanya panjang. Terus ada di dalam surah Al-Balad ayat 8 sampai ayat 10. Alam naj'al lahu 'ainain. Kalau dibaca alam naj'al lahu 'ainaini wa lisanan wa syafatain. Jadi 'ainain itu bukan matlayin, tapi hanya huruf layin saja, tapi tidak boleh dibaca panjang. Jadi kalau diwakafkan bacanya jadi panjang. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain.
Mari sama-sama anak-anak sekalian kita belajar matlayin untuk mencermati di dalam surah Al-Quraisy. Sebelum kita mencermati hukum bacaan matlayin yang ada di dalam surah Al-Quraisy, kita baca dulu sama-sama surah Al-Quraisy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Mari sama-sama kita bahas, kita cermati surah Al-Quraisy dimulai dari ayat pertama. Li'ilafi Quraisy. Quraisyin. Jika kita membacanya nanti Quraisyin terus dilanjutkan ayat berikutnya, maka Quraisynya itu tidak boleh dibaca panjang. Jadi meskipun ada ya sukun didahului harokat fathah, tapi kalau ketika membacanya diwasolkan atau dilanjutkan maka tidak boleh dibaca panjang. Jadi yang namanya mat lain itu apa? Jika ada ya sukun didahului harokat fathah, kemudian ada huruf hidup tapi diwakofkan. Jadi membacanya li'ilafi Quraisy. Terus ayat selanjutnya ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Coba perhatikan kata was-sayf yang beri tanda warna merah. Jadi di situ ada ya sukun didahului harokat fathah. Di ciri dari mat lain apabila ada ya sukun didahului harokat fathah atau wawu sukun didahului harokat fathah. Di ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Jika membacanya berhenti maka wajib dibaca panjang. Panjangnya bisa 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Selanjutnya falyabudu rabb hadzal bait. Hadzal bait, al-baiti. Itu juga dibaca panjang. Kenapa dibaca panjang? Karena hukum bacaan mat lain. Kenapa dibaca mat lain? Karena ada ya sukun didahului harokat fathah dan setelahnya ada huruf hidup diwakofkan. Ayat selanjutnya alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Perhatikan tulisan yang berwarna merah ada khaufin. Jadi ada wawu sukun didahului harokat fathah. Jika kalian membacanya khaufin maka itu bukan mat lain. Tapi ketika membacanya khauf, jadi itu hukum bacaan mat lain. Gimana anak-anak sekalian penjelasan Ustadz yang singkat ini? Semoga kalian semuanya bisa memahami pembelajaran kita hari ini, dan Ustadz berharap ketika kalian sudah paham, kalian praktekkan ketika kalian membaca Al-Quran. Jadi semoga kita semuanya oleh Allah diberikan kemudahan untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkan ajaran Al-Quran dengan baik. Demikian, ada kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.